Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah aplikasi komputer teknik arsitektur UIN Maliki Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar toolbar layer dan toolbar properties, dimana kemarin kita sudah mempelajari draw, modify, annotation, sama block. Lalu kita buat layers. Layers ini tuh apa? Layers ini tuh untuk mengkategorikan suatu gambar. Gambar yang akan kita kerjakan ini harus kita kategorikan berdasarkan jenisnya. Contoh, ketika kita membuat suatu gambar kolom, maka kita harus membuat layer kolom terlebih dahulu. Ketika kita mau membuat gambar vegetasi, maka kita membuat layer vegetasi terlebih dahulu. Ketika kita membuat perabot dan lain-lain, kita harus membuat layernya terlebih dahulu. Ada dua tipe orang ketika menggambar di program AutoCAD ini. Dia akan menggambar terlebih dahulu menggunakan layer defaultnya yang 0 warnanya putih. Dia menggambar, baru dia kategorikan sendiri. Setelah gambar selesai baru dikategorikan. Ada tipe orang yang kedua, ini dia membuat layernya terlebih dahulu. Layernya dia persiapkan, rumah-rumahnya dia persiapkan, baru dia gambar berdasarkan layer tersebut. Nah, ini langkah yang akan kita gunakan, yakni kita coba membuat layer terlebih dahulu, kemudian kita menggambar. Baik, untuk toolbar layer sendiri ada di sini, sama dengan yang lain ada di panel home. Ada beberapa icon kecil di sini, tapi sebenarnya ini bisa kita pakai di layer properties. Jadi langsung saja kita membuatnya di layer properties ya. Baik, coba kita klik layer properties, klik kiri, kemudian muncul dialog seperti ini. Lalu di sini kalau centang hijau ini artinya layer yang sering kita gunakan. Jadi defaultnya adalah layer ini. Pertama adalah namanya 0, lalu dia on, warnanya putih, garisnya default seperti ini. Nah, ini harus kita isi, harus kita buat beberapa layer. Caranya membuat bagaimana? Ini ada create new layer. Kita klik atau Alt N pada keyboard. Kita klik saja ya. Lalu karena saya mau membuat kolom, maka saya ketik kolom terlebih dahulu di keyboard kita. Kolom, enter. Nah, kemudian di sampingnya ini ada on atau off. Ini untuk mematikan layar atau memunculkan layar. Tapi karena ingin kita gambar supaya nampak, maka kita on-kan saja ya. Kemudian yang freeze juga kurang lebih sama. Kalau kita matikan maka nanti tidak nampak pada layar. Kalau kita nyalakan maka akan nampak. Kemudian sebelahnya ada lock. Lock ini ketika kita gembok maka tidak akan berfungsi. Gambar tersebut tidak akan bisa diedit atau tidak bisa di-del, di-copy dan sebagainya, tidak bisa. Jadi terkunci. Kemudian di sampingnya lagi ada color atau warna. Ini warna bisa kita tentukan. Ini kita coba aja. Oh, mohon maaf, ini saya buka. Lalu saya kasih warna contoh merah ya. Lalu oke. Kemudian di sampingnya ada tipe dari garis. Tipe garis ini ada macam-macam. Kadang kita mau yang lurus, namanya continuous, atau garis putus-putus. Sebenarnya kalau untuk kolom ini saya menghendaki garisnya lurus, tidak ada putus-putusnya. Tapi ketika kalian ingin membuat suatu garis putus-putus juga bisa lewat sini. Defaultnya hanya ada continue saja. Kalau kita ingin menghendaki garis yang lain, maka kita load. Kita klik di sini, load. Nah, ini ada banyak jenis garis. Nanti bisa dipilih salah satunya. Contoh, saya pilih garis putus-putus yang hidden ini ya. Lalu saya oke. Ketika saya klik ini lalu oke, maka nanti yang muncul pada gambar saya, gambar kolom saya adalah garisnya putus-putus. Tapi karena saya ingin menghendaki garis ini lurus, continuous, maka saya klik yang continuous saja. Oke, saya klik, lalu oke. Kemudian line width atau tebal tipisnya. Tebal tipisnya juga perlu kita atur karena kalau default ini sebenarnya dia tebal sih, antara 25 sampai 0,00. Tapi di layar ini tidak kelihatan secara signifikan perbedaan antara 0,00 sampai 0,25. Tapi nanti ketika diplot atau di print out maka akan kelihatan perbedaannya. Nah,
Untuk kolom ini saya coba pakai 0,3 biar nanti terlihat saja, 0,30 mm. Oke. Kemudian untuk transparansinya defaultnya 0 karena memang tidak ingin transparan, artinya terlihat secara penuh. Ini sebenarnya ada nilai yang harus kita masukkan, tapi karena inginnya tidak memudar saya pakai 0 saja. Lalu oke. Kemudian plot style ini menyesuaikan dengan warna yang telah kita pilih. Lalu plot ini ketika kita matikan, gambar printer di sini kita matikan, maka ketika nanti kita print dia tidak akan muncul. Layer kolom atau kategori kolom ini tidak akan muncul pada plot kita. Tapi ini saya menghendaki kita nyalakan aja. Dan begitu seterusnya, tapi sementara yang kita atur adalah itu. Nah, ketika kita mau menambah, kita tinggal klik saja di sini. Kita klik new layer, lalu kita tambah. Contoh, saya mau menggambar dinding ya, jadi kita buat dinding. Lalu oke, ini seperti biasa kita nyalakan, gemboknya kita buka, lalu warnanya mungkin kita bedakan. Yang tadi merah, mungkin sekarang hijau kali ya. Oke, lalu garisnya mungkin lebih tipis. Saya coba membuat 0,20 katakan. Lalu oke, garisnya continuous tetap dan lain-lainnya tetap. Oke. Nah, berikutnya untuk sampingnya create new layer, di sini ada seperti halnya copy, kita bisa mengcopy file apa yang sudah kita buat di sini, kita copy sehingga kita tidak perlu mengatur ulang lagi. Kita klik, coba lalu kita klik di sini. Maka otomatis ini akan sama. Warnanya 12, warna merah dan semuanya sama. Ketika kita ingin menghapus layer, kita tinggal klik sebelahnya ini delete layer, atau kita klik del pada keyboard ya. Klik. Nah, berikutnya set current ini kira-kira layer mana yang akan sering kita pakai. Kalau sementara ini yang sering kita pakai 0 terlebih dahulu. Kita buat set current yang 0, atau klik 2 kali juga bisa. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita close, lalu sebelum kita memulai gambar, kita pastikan di sini harus kolom. Kalau kita mau menggambar kolom, kalau kita mau membuat dinding, kita pastikan kita klik yang dinding. Tapi kalau seandainya kita mau gambar tidak pakai layer, maka pakai 0 saja. Ya, kita coba pakai kolom, kita klik, lalu kita gambar. Mungkin saya pakai rectangle 30,30, maka ukurannya 30 kali 30 ya, 30 cm kali 30 cm. Kemudian ini kalau di workspace-nya mungkin tidak nampak ketebalannya, tadi sudah kita atur 0,30 mili, maka kalau ingin ditampakkan di sini ada tombol show or hide line weight ya, untuk menunjukkan atau disembunyikan ketebalannya. Ini coba kita nyalakan supaya kelihatan. Nah, maka berbeda antara gambar yang tadi sama gambar setelahnya. Berikutnya kita coba buat dinding. Contoh, maka kita klik ke layer dinding ya. Kita klik layer dinding, lalu kita buat dindingnya. Contoh saja ini. Nah, contoh seperti ini. Maka di sini ketebalannya dan warnanya pun berbeda dengan layer kolom. Nah, coba kita fungsikan supaya layer ini dapat diketahui fungsinya apa selain hanya sekedar membedakan. Jadi katakan saya ingin mengedit dinding, atau dinding ini yang saya kehendaki untuk di print, sedangkan untuk yang kolom ini tidak saya kehendaki untuk di print, maka ini kita sembunyikan aja yang kolom. Cukup mudah, kita klik di dinding ini lalu kita matikan yang gambarnya lampu, itu kita matikan aja, maka otomatis dia tersembunyi ya, atau tidak nampak pada workspace-nya. Lalu kita nyalakan kembali kalau ingin kita nyalakan. Berikutnya ketika kita mau menggambar sesuatu lagi, lalu ingin kita katakan sudah terlanjur gitu ya, kita mau menggambar seperti ini. Contoh, ini saya pakai layernya dinding, tapi ingin menyamakan dengan layer kolom.
Caranya kita seleksi lalu match layer ya. Kita match layer dengan kita klik ya sampai kursornya berubah seperti ini, baru kita sesuaikan, kita samakan dengan yang mana. Kita klik, nah secara otomatis gambar ini akan sama. Berikutnya kita membuat gambar lagi. Contoh kita buat ke kolom ya, kita buat ke kolom, lalu kita buat satu kolom, asal aja saya buat ukurannya. Kemudian ingin saya edit kolom ini warnanya berbeda tapi tetap dalam satu kategori layer kolom, atau ketebalannya berbeda tapi tetap dalam satu kategori kolom. Caranya ada di properties. Nah, properties ini bisa kita rubah warnanya, katakan ungu, atau ketebalannya bisa kita rubah pula lebih tebal. Nah, ini tetap dalam layer kolom sama dengan yang kita gambar sebelumnya, tapi hanya berbeda tampilan saja, warnanya berbeda, ketebalannya berbeda, atau bahkan jenis garisnya juga berbeda, mungkin putus-putus seperti itu. Begitu juga yang lainnya. Sama halnya seperti match layer, di sini match properties juga sama. Kita ingin menyamakan, contoh garis ini ingin saya samakan dengan garis ini modelnya, maka kita match properties, klik, lalu kita samakan dengan yang ini. Nah, otomatis ini akan sama. Begitu ya. Selanjutnya saya ada suatu contoh atau suatu kasus di garis putus-putus. Contoh ini tadi saya kembalikan ke garis putus-putus, coba ya, garis putus-putus. Nah Pak, ini garisnya saya kok kecil ya, putusnya kok kecil, maksudnya skalanya terlalu kecil, maka ini bisa kita perbesar supaya garis putus-putusnya nanti lebih banyak, tidak hanya sekedar 2 garis seperti ini. Kita klik, lalu sebenarnya ini belum ada ya, mohon maaf. Kalau defaultnya mungkin seperti ini, belum ada. Kita klik kanan, lalu properties. Nah, baru muncul dialog di sebelahnya. Di sini ada beberapa informasi, dia menggunakan warna apa, termasuk pada layer apa, ini bisa kita rubah. Lalu tipe garisnya juga apa, bisa kita rubah dari sini. Lalu kemudian skalanya, nah skala ini yang bisa kita rubah. Katakan kalau di atas 1 maka dia akan lebih besar. Kalau kita pakai 0,5, katakan setengahnya dari itu, maka dia putus-putusnya lebih banyak. Katakan kita rubah lagi 0,3, maka putus-putusnya akan lebih banyak lagi. Kita rubah lagi menjadi 0,1, 0 titik ya, saya pakainya titik bukan koma, 0,1, maka ini dia akan berubah. Begitu seterusnya. Untuk ketebalannya juga bisa kita rubah dari properties ini. Walau tidak harus dari sini atau layer sini, tapi bisa dari sini. Baik, berikutnya kita akan mencoba membuat gambar yang sudah ada. Mungkin teman-teman sudah terlanjur membuat suatu gambar, lalu lupa, aduh saya belum membuat layernya nih, padahal gambar sudah selesai. Caranya bagaimana? Ini saya buat satu contoh suatu gambar. Nah, gambar ini katakan saya lupa, oh ternyata yang garis dinding ini masih di layer 0, sedangkan layer 0 ini belum saya atur ketebalannya, belum saya atur jenis garisnya. Bagaimana? Nah, ini cukup mudah sebenarnya. Kita hanya menyeleksi garis atau objek yang kita inginkan dimasukkan dalam kategori apa, kita seleksi. Kemudian setelah kita membuat beberapa layer tadi, setelah kita membuat layer banyak tadi, ini yang sudah saya buat, mungkin ada banyak, baru kita kategorikan ya. Kita seleksi, lalu kita kategorikan di termasuk mana. Ini saya contohkan, saya masukkan ke kategori dinding ya, tinggal kita klik aja, maka jadi layernya dinding. Begitu juga dengan yang lain bisa diteruskan. Kemudian hal lain lagi yang perlu diketahui terkait transparansi, coba kita terapkan. Di sini ada
vegetasi, saya seleksi, kemudian layer properties ya, lalu transparansinya nanti coba kita atur. Sebenarnya ini tanpa diseleksi pun nggak apa-apa. Vegetasi saya ada di paling bawah, ini layer vegetasi, lalu transparansinya kita rendahkan supaya terlihat lebih pudar ya. Oke, contoh 60, maka dia lebih pudar. Kalau dikehendaki ingin lebih transparan lagi, maka kita pakai 90, maka lebih pudar. Begitu seterusnya. Kemudian kita akan mencoba mengelok atau mengunci suatu layer. Sama di layer properties, kita cari yang gambar gembok tadi. Di sini ada gembok, semuanya terbuka. Semua terbuka. Coba yang vegetasi ini saya gembok ya. Saya gembok. Klik. Nah, maka dia tidak bisa diedit. Bisa diseleksi tapi tidak bisa diedit. Kita close dulu. Kita coba, kita seleksi lalu kita del ya. Kita del. Klik. Nah, maka tidak bisa. Dia tidak bisa akan muncul gambar gembok di samping kursornya karena vegetasi ini tadi sudah kita gembok. Begitu juga dengan copy, walaupun kita seleksi lalu kita copy atau move tidak bisa. Ini fungsinya ketika kita mau memindahkan sesuatu. Contoh banyak gambar di sini ya, lalu kita mau memindahkan, pindah. Maka vegetasi itu tidak ikut. Nah, vegetasi ini tidak ikut karena tadi sudah kita gembok. Untuk mengembalikannya bagaimana? Cukup mudah, kita klik lagi di gambar gembok tadi, bisa di layer properties atau di panel yang ini. Nah, kita buka gemboknya. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin bisa dicoba hal-hal yang lain terkait penggunaan layer sama properties. Saya rasa ini cukup mudah bagi kalian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.